Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih berkesempatan menghirup segarnya udara pemberian Allah Ta'ala, akal yang sehat. Bersyukur juga kita masih diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita berupaya seoptimal mungkin berpegang teguh pada kebenaran dan menjauhi kesalahan-kesalahan. Dan lebih dari itu, bersyukur atas kesehatan fisik kita yang dengannya kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Bagi saudara-saudaraku yang sedang menderita sakit, bersabarlah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala sedang memberikan ujian kepada saudaraku, sehingga apabila ujian ini lulus, maka saudaraku akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang etika terhadap diri kita sendiri, yaitu al-adab ma'an nafs. Sebagaimana yang telah kita bahas di waktu yang lalu, bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan ditentukan oleh diri kita sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma syaa. Tidaklah seseorang memperoleh kecuali yang dia usahakan. Maka kebahagiaan kita, baik sekarang maupun yang akan datang, tergantung dari sejauh mana pembinaan kita terhadap diri kita sendiri, dan juga bagaimana perbaikan-perbaikan serta penyucian. Jadi ada 3. Pembinaan berarti menambah kualitas diri kita. Perbaikan berarti mestinya lebih baik dari yang lalu kualitasnya. Pensucian berarti kita berupaya untuk membersihkan kalau ada berbagai kekotoran yang ada pada jiwa kita. Kemudian kebahagiaan kita juga, saudaraku yang berbahagia, sangat ditentukan oleh sejauh mana ya kerusakan yang ada pada diri kita, juga pengotoran-pengotoran, juga yang lain lagi adalah kemalasan-kemalasan kita. Saudaraku yang berbahagia, kita sudah membahas 2 etika kita terhadap diri kita sendiri, yaitu taubat dan muraqabah. Ada 4, saudaraku, yaitu yang kita istilahkan dengan TM3: taubat, muraqabah, muhasabah, dan mujahadah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muhasabah. Apakah itu muhasabah, saudaraku yang berbahagia? Pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang dekat, bahwa beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum dihisab oleh yang lain. Artinya, hitung-hitunganlah ya, introspeksi dirimu sendiri sebelum dinilai oleh orang lain. Saudaraku yang berbahagia, seorang mukmin dan seorang muslim siang malam bekerja untuk mencapai kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Setiap muslim juga menjalankan seluruh aktivitasnya dalam rangka memperoleh kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena dunia ini memang, saudaraku yang berbahagia, merupakan ladang bagi kita untuk beramal, maka kita sebagai seorang muslim harus melihat ibadah-ibadah mana yang wajib, yang harus kita kerjakan,
sebagaimana kita ini sebenarnya sebagai seorang pedagang yang senantiasa memperhitungkan berapa modal yang sudah kita tanamkan dalam bisnis kita. Kita juga melihat seberapa ibadah-ibadah sunnah yang sudah kita kerjakan, sebagaimana penglihatan seorang pedagang terhadap keuntungan bisnisnya, dan sunnah dan melihat kemaksiatan dan dosa sebagai kerugian dalam bisnis kita. Demikianlah saudaraku yang berbahagia, kita mestinya setiap hari, setiap saat harus ada perhitungan-perhitungan. Jadi pedagang yang sukses, pengusaha yang sukses adalah yang senantiasa memperhitungkan betapa modal yang dia tanamkan atau investasikan, berapa keuntungan yang diperoleh dan berapa kerugian yang diperoleh. Sehingga dalam hal ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tatkala kita ingin menjadi seorang yang berbahagia, diibaratkan di sini adalah sebagai seorang pengusaha yang sukses. Modal kita adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperhitungkan di samping itu keuntungan-keuntungan yang ada adalah bagaimana kita menjalankan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Itulah sebagai keuntungan kita. Dan kita juga memperhitungkan setiap saat, setiap hari, betapa dan berapa kerugian yang kita telah derita, yaitu dalam hal ini adalah aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat dan kemaksiatan-kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kemudian kita mestinya mengadakan muhasabah ini adalah hanya berdua dengan diri kita sendiri. Jadi muhasabah ini adalah bagaimana dialog kita dengan diri kita sendiri, bagaimana pembicaraan dan perhitungan kita dengan diri kita sendiri, saudaraku yang berbahagia. Jadi jangan pernah berharap seperti orang sekolah yang menilai adalah guru kita. Bukan, saudaraku yang berbahagia. Hidup kita di dunia ini yang bisa menilai diri kita adalah kita sendiri. Jadi jangan sampai penilaian dilakukan oleh orang lain. Orang lain bisa saja subjektif, tidak objektif. Kalau dia punya kemauan dengan kita, maka kita dipuji-pujinya sehingga kita lupa daratan. Tapi kalau mereka benci kepada kita, maka yang kita lakukan baik pun di mata mereka menjadi buruk. Sehingga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mestinya kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap penilaian diri kita sendiri. Maka selayaknya lah saudaraku yang berbahagia, setiap saat kita hanya berduaan dengan diri kita sendiri. Sehingga di setiap melakukan aktivitas, paling tidaklah di setiap malam tatkala kita akan tidur. Jadi jangan sampai kita sepertinya ini maaf lah kayak makhluk yang tidak berakal. Mereka sama sekali tidak pernah memperhitungkan, kerja capek begitu, aktivitas capek, lantas kemudian tidur begitu saja. Tetapi marilah kita biasakan bahwa di penghujung setiap hari, yaitu pada waktu kita akan tidur, kita muhasabah, yaitu kita berdialog dengan diri kita. Setelah itu kesimpulan kita waktu kita mau tidur adalah bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, setelah saya hitung-hitung hari ini banyak jeleknya daripada baiknya, padahal saya sudah berjanji kepadamu ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, seluruh aktivitasku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Engkau semata ya Allah. Namun sehari ini saya malah semakin jauh darimu ya Allah. Tadi siang saya harus berantem sama orang hanya untuk mempertahankan seberapa rupiah. Tadi siang, mulai pagi-pagi saya sudah marah-marah sama istri saya, anak saya ya Allah. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, setelah kita introspeksi, kita menghitung dagangan kita hari itu, maka kita kembali sadar, bismika ya Allah, saya mau tidur dengan namamu ya Allah, hanya karena mengharap ridhomu ya Allah, saya hidup dan saya
mati. Itulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa tatkala kita mau tidur, kita kunci dengan janji kita seperti itu. Bismika, dengan namamu ya Allah. Allahumma ahya wa amut. Aku hidup dan aku mati, bukan untuk yang lain ya Allah. Nah ini. Kemudian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dialog-dialog kita itu mesti harus kita lakukan dengan diri kita. Jangan sampai kita karena saking capek dan ngantuknya blek begitu saja terus langsung tidur. Lah ini mestinya kita lain sekali dengan makhluk Allah yang lain, ya, yang tidak berakal. Saudaraku, dalam hal ini tadi, kalau kita misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, kita mestinya harus marah kepada diri sendiri, ya. Kita harus mencela diri sendiri ini, ya, karena barangkali hari itu kita tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Sholat subuh misalnya, kita kesiangan, ya. Kemudian pagi tadi karena bisnis kita, karena kita rapat dan sebagainya, hampir saja sholat zuhurnya kelewat waktu. Demikian juga yang lain begitu saudaraku hamba Allah yang hari ini tidak ada satu sholat sunnah pun, sholat rawatib pun yang aku kerjakan karena kesibukanku. Kita manusia saudaraku yang berbahagia menyesali dan mencela diri kita, marah kepada diri kita. Kemudian kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan memaksa untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib tersebut pada saat itu juga, dan ibadah-ibadah wajib tersebut termasuk yang harus ditunaikan segera. Jadi saudaraku yang berbahagia, jangan sampai kita menunda-nunda untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Termasuk juga tidak hanya modal kembali, invest kembali, ya, sebagai seorang pedagang atau pebisnis tadi, tetapi keuntungannya kita lakukan yang sunnah-sunnah. Kalau sedekah yang wajib adalah zakat saudaraku, maka yang sunnah adalah ada infak, ada sedekah, kemudian ada yang lain-lain, sedekah jariah dan sebagainya. Itulah yang sunnah-sunnah sebagai salah satu bentuk dari keuntungan kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jika kita melihat diri kita pada saat kita bermuhasabah bahwa kita kurang dalam mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka kita mestinya mengganti kekurangan tersebut dengan memaksa diri kita untuk melakukannya. Kemudian jika kita melihat kerugian karena kita mengerjakan dosa, karena kita telah bermaksiat, mestinya kita segera beristighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menyesalinya, kita bertaubat dan mengerjakan amal soleh yang bisa memperbaiki apa yang telah dirusaknya tadi. Jadi inilah mekanisme kemarin yang sudah kita bahas saudaraku yang berbahagia, mekanisme taubat. Ini juga harus ada dalam muhasabah harian kita saudaraku yang berbahagia. Kalau ada sesuatu kesalahan, sesuatu dosa, sesuatu maksiat yang sudah kita kerjakan, kita menyesali diri, tidak akan melakukan lagi. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan setelah itu kita segera ikuti dengan amal-amal kebaikan, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Demikian resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari muhasabah atau introspeksi diri kita, bahwa bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan berhentilah kamu dari melakukan sesuatu yang tidak baik, dan ikutilah amal-amal atau kerusakan-kerusakan, ketidakbaikan, keburukan-keburukan yang kita lakukan, kita ikuti dengan amal-amal kebajikan. Dan selanjutnya Rasulullah menyatakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Lah inilah mestinya saudaraku yang berbahagia. Inilah saudaraku hamba Allah yang dimuliakan, inti daripada muhasabah kita terhadap diri kita sendiri. Introspeksi, mulat sariro, ya, melihat kembali kepada diri kita. Inilah salah satu cara
memperbaiki diri, memperbaiki jiwa kita, membina jiwa kita, mensucikan jiwa kita dan membersihkannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ada banyak sekali firman Allah Ta'ala yang mengarahkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk muhasabah harian, untuk mengadakan penilaian terhadap diri kita sendiri, saudaraku. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, kita dipanggil saudaraku oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, kita disapa saudaraku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ini. Makanya saudaraku yang berbahagia, kalau orang tidak pernah ngaji, tidak pernah membaca Al-Quran, dia tidak pernah disapa oleh Allah. Ya karena sapaan Allah tadi disuruhkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Masya Allah, perencanaan saudaraku. Jadi dalam setiap malam tadi, sebelum kita tidur dan membaca bismika Allahumma ahya wa amut, mestinya kita, oh saya besok hari mau minta maaf sama si A, sama si B, saya mau memperbaiki diri, tidak marah-marah lagi, saya akan menambah ibadah saya, baik yang wajib. Kalau kemarin saya ketinggalan terus, sudah lama tidak ke masjid, tidak pernah jamaah misalnya, ya saya jamaahlah ke masjid. Saya tepati betul sholat-sholat saya tepat waktunya. Sebab salah satu amal yang disukai oleh Allah Ta'ala adalah apa? Saudaraku yang berbahagia, as-shalah ala awwali waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kita berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa kita besok merencanakan, wah saya nanti akan setel ini alarm di HP saya. Saya nanti mau bangun jam 4 lah, biar bisa ikut subuhan, tidak terlambat seperti kemarin lagi. Kemudian juga salat sunnah seperti itu. Dan demikian juga dengan perencanaan-perencanaan yang lain saudaraku, ya, akan memperbaiki ya diri kita untuk esok harinya, untuk kehidupan yang akan datang. Tidak ada kata terlambat saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Jangan sampai pernah punya pikiran, lah saya usia sudah 60 tahun, lidah saya sudah pelo, ya dosa saya sudah banyak, mau bagaimana ini? Saudaraku yang berbahagia, tidak usah merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Wala tayasu min rauhillah, demikian kata Allah Ta'ala. Jangan engkau pernah berputus asa terhadap kasih sayang Allah Ta'ala. Tidak ada kata terlambat saudaraku untuk memulai sesuatu kebaikan. Maka sibakkanlah kemalasan yang ada dalam diri kita, kelemahan, kesedihan dan sebagainya. Mari kita cepat bangun dan segera melakukan amal kebaikan. Jangan tunggu esok lagi, karena hari senantiasa terus mengalir, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, sehingga titik finish kehidupan kita saudaraku semakin dekat kepada kita. Karena sesungguhnya semakin tambah usia kita, bukan semakin panjang umur kita, tetapi semakin dekat batas finish kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sehingga marilah di sisa-sisa usia kita ini, di sisa-sisa umur kita ini, cobalah kita bersegera untuk meraih amal-amal kebaikan. Kita rencanakanlah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kamu memperhitungkan gerangan apa yang akan dijadikan bekal untuk hari esok, dan apa yang akan dilakukannya untuk hari-hari yang akan datang. Saudaraku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya disebutkan sekali lagi oleh Allah Ta'ala
wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau nyatanya setelah kita evaluasi diri kita, kita sudah banyak kekotoran-kekotoran, tidak usah merasa malu kepada Allah Ta'ala. Allah sudah tahu, jadi tidak usah menyembunyikan sesuatu keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Dan karena Allah tahu kepada kita lah, maka Allah Ta'ala akan menerima apa yang akan kita rencanakan dan kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita tentukan di waktu yang akan datang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di sini bahwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan, adalah perintah untuk mengadakan muhasabah. Saudaraku yang berbahagia, untuk mengevaluasi diri kita, untuk introspeksi diri terhadap apa yang telah kita berbuat di dalam rangka kita menyosong hari esok. Inilah makna daripada muhasabah, saudaraku yang berbahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan kita disapa lagi, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, oleh Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, apabila kamu ingin memperoleh kemenangan. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, kita diberi oleh Allah Ta'ala sebuah mekanisme taubat tadi, yaitu menyesali perbuatan kita, tidak akan melakukan lagi, berjanji tidak akan pernah menjalankan lagi, dan kita ikuti dengan amal-amal kebaikan. Kita biasa istilahkan dengan continuous improvement, perbaikan diri terus menerus. Itu semua, saudaraku yang berbahagia, adalah merupakan muhasabah kita, evaluasi terhadap diri kita, introspeksi kepada diri kita, dalam rangka kita memperoleh kemenangan, la'allakum tuflihun, agar engkau memperoleh keberuntungan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Kemudian saudaraku yang berbahagia, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bahwa inni la atubu ilallahi wastaghfiruhu fil yaum mi'ata marrah. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, kalau kita bandingkan diri kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum seberapanya. Wahai saudaraku, Rasulullah betul-betul mempraktekkan apa yang dia prasetyakan kepada Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semata. Itu Rasulullah, dan dia praktekkan betul. Dia Masya Allah, sholatnya tepat waktu semua, ibadah wajibnya juga yang lain dilakukan semua, sunnah-sunnahnya juga dilakukan semua. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin memberi keteladanan. Beliau tidak mengejar kekayaan, saudaraku yang berbahagia. Betapa banyak kesempatan, tetapi beliau tidak pernah menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan diceritakan di dalam sirah, tatkala beliau meninggal dunia, di dapurnya tidak ada gandum ataupun apa, karena ketawaduan beliau, karena sifat-sifat qanaah beliau, karena semuanya itu sudah diperuntukkan untuk manusia, untuk kita, untuk para sahabatnya, untuk para pengikutnya, saudaraku yang berbahagia. Jadi sebenarnya di samping beliau adalah maksum, selalu dijaga dari kesalahan oleh Allah Ta'ala, beliau juga luar biasa amal solehnya. Itu saja, saudaraku yang berbahagia, menurut hadis ini disebutkan bahwa inni la atubu ilallahi wastaghfiruhu fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali, saudaraku yang berbahagia. Inilah mestinya kita juga harus mengikuti jejak-jejak beliau. Kita harus taubat terus menerus, introspeksi diri kita. Kalau Nabi 100 kali bertaubat dan beristighfar, mestinya kita juga selayaknya 1000 kali atau 2000 kali. Tetapi apa yang kita lakukan, saudaraku? Barangkali kita tidak pernah istighfar, tidak pernah bertobat kepada Allah Ta'ala.
Bagaimana mungkin kita mau mengharapkan kebahagiaan? Bagaimana mungkin kita akan mengharapkan kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak? Itu hanyalah sebuah angan-angan kosong saja, saudaraku. Seperti kita melihat Fata Morgana, seorang yang capek dalam perjalanan jauh, melihat seolah-olah di depan ada air, tetapi setelah dijumpai di sana tidak ada apa-apa. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah berkata sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan juga, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mestinya yang namanya evaluasi diri, introspeksi diri, yang namanya penilaian terhadap diri kita sendiri itu kita yang melakukan, bukan orang lain. Kita ini bukan orang lagi sekolah, saudaraku, yang harus dinilai sama guru kita, tetapi kita adalah sekolah kepada kita sendiri. Bahwa dalam kehidupan keseharian kita melakukan evaluasi diri. Yang mengevaluasi adalah diri kita. Jadi sebenarnya sebagaimana yang Allah katakan kepada kita, dan mestinya cukup dirimu adalah menjadi penghisab bagi kamu sendiri. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika waktu malam telah tiba, ia biasa melihat kakinya dan memukul-mukulnya dengan berkata kepada dirinya, apakah yang telah engkau kerjakan siang tadi? Sudah kemana saja langkahmu mengayun? Apakah ke arah kebaikan atau ke arah keburukan? Inilah kebiasaan Umar bin Khattab setiap malam waktu mau dia tidur. Kemudian juga adalah Talhah, sahabat Rasulullah SAW yang lain. Jika disibukkan oleh perkebunannya, oleh aktivitasnya di kebunnya, barangkali kita atas dagangan kita, atas pekerjaan kita di kantor, atau kita yang ke sawah. Bagi saudara-saudaraku yang sebagai petani misalnya, tatkala Talhah ini karena keasikannya di dalam mengolah lahan sawah atau ladangnya, dia kemudian tidak bisa menghadiri sholat, maka Masya Allah dia mensedekahkan hartanya, saudaraku, untuk Allah dari perkebunannya itu. Ini tidak lain adalah muhasabah darinya terhadap dirinya dan kemarahannya terhadap dirinya. Ya, inilah. Kemudian dikisahkan juga bahwa salah seorang yang lain, yaitu Al-Ahnaf bin Qais, dia mendekat ke lampu, kemudian ia meletakkan jari-jarinya di dalamnya hingga merasakan panasnya, sambil berkata, hai Al-Ahnaf, dia berkata kepada dirinya sendiri, saudaraku, apa yang mendorongmu mengerjakan ini dan itu pada hari ini? Apa yang mendorongmu untuk mengerjakan ini dan itu pada hari ini? Jadi biar terasakan tangannya itu panas di dekat lampu, dia bertanya, apa yang kau kerjakan kepada tangannya itu hari ini? Nah, kemudian juga salah seorang dari orang soleh yang berjalan melewati rumah, kemudian ia berkata, kapan rumah ini dibangun? Usai berkata seperti itu, ia sadar dan buru-buru berkata kepada dirinya, engkau menanyakan sesuatu yang tidak ada kaitannya denganmu. Aku pasti menghukummu dengan berpuasa setahun. Maka ia pun berpuasa Daud selama setahun. Inilah saudaraku hamba Allah, bermuhasabah. Kita bermuhasabah kepada diri sendiri. Kalau kita tidak ada kepentingannya terhadap orang lain, dan sesuatu yang sifatnya lahun, ya sia-sia, kenapa sih kita suruh berpikir-pikir terhadap sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kita? Apalagi misalnya kita telah bersifat ghibah terhadap orang lain, kita ngerasa orang lain, apa sih sebenarnya manfaat kita terhadap urusan orang lain? Kalau kita melihat orang tadi, maka dia istighfar, ngapain sih saya urusan, saya jalan-jalan sambil mempertanyakan kapan bangunan yang megah ini dibangun, apa manfaatnya bagi kita? Maka dia sadar bahwa masih ada banyak hal yang harus dia pikirkan dan kerjakan, sehingga dia hukum kelalaiannya itu dengan melakukan amal-amal kebajikan. Kemudian saudaraku, salah seorang soleh yang lain menyatakan bahwa dia pergi padang pasir yang panas, kemudian dia, Masya Allah saudaraku, jadi merasakan betul betapa panasnya padang pasir. Ini cerita di Timur Tengah ya, luar biasa, udaranya juga sudah udara yang panas bagi para saudaraku yang naik haji. Lebih-lebih dia karena ingin menghukum dirinya sendiri atas kelalaiannya,
dia berguling-guling di padang pasir itu. Kemudian dia berkata, diriku rasakan ini, dan neraka jahanam itu lebih panas dari panasnya padang pasir ini. Engkau busuk di malam hari dan pengangguran di siang hari. Inilah saudaraku yang berbahagia, orang yang bermuhasabah seperti itu, biar merasakan betul bagaimana kalau dia mensia-siakan waktu, dia akan memperoleh akibat yang buruk, yaitu kesengsaraan di dunia maupun panasnya api neraka. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, begitulah mestinya kita mengikuti jejak para salafus soleh di dalam mengevaluasi diri mereka atas ketidakseriusannya terhadap dirinya sendiri, memarahi atas kelalaian dirinya, mewajibkannya untuk bertakwa dan melarangnya mengikuti hawa nafsu. Karena mereka semua saudaraku yang berbahagia betul-betul mengikuti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Itulah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita untuk kali ini, yaitu etika kita terhadap diri kita sendiri yang ketiga, yaitu muhasabah atau evaluasi diri kita setiap hari kita, setiap detik kita. Kalau setidak-tidaknya setiap kita mau tidur, kita seperti seorang pedagang yang memperhitungkan modal yang kita investasikan, keuntungan apa yang kita peroleh dan kerugian apa yang kita peroleh, dan kita merencanakan untuk hari esok apa yang harus kita rencanakan. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudaraku sekalian, demikianlah kajian kita tentang muhasabah. Insyaallah dalam kesempatan lain kita akan membahas etika kita terhadap diri kita yang terakhir, yaitu mujahadah atau perjuangan atau usaha keras kita untuk memperbaiki diri kita secara terus menerus. Kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kesalahan-kesalahan kita bisa diampuni olehnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.